Tersingkap, oke. Tersingkap. Dan celana itu tidak sesuai pas. Celana dalamnya. Ya. Nah, di tidak sesuai pas maksudnya Pak? Agak melorot atau gimana misalnya? Ya tidak pas saja. Tidak pas tuh maksudnya gimana Pak? Kan ya melorot ke bawah. Agak melorot, betul. Oke, silakan. Itu di samping saya juga ada Pak polisi, Pak Supardi. Udah betulin. Ya, saya betulin. Saya kembali lagi, saya tutup pakai rok yang pendek. Polisi minta Anda membetulkan celana dalamnya. Betul. Tapi hanya ditarikan ke atas kan? Tarikan ke atas, posisi dia terlentang, nggak semuanya. Ya artinya Anda tidak melihat betul pasti bahwa apakah ada pembalut atau tidak. Iya betul. Oke, berarti tidak bisa disimpulkan, itu maksud saya. Iya. Baik. Mohon maaf. Terlihat vaginanya? Kelihatan. Pada saat itu mungkin Anda melihat sedang berhalangan atau apapun? Tidak menemukan, ada sotok ada di situ. Anda melihat pada waktu itu Anda yang membetulkan sendiri celana dalamnya? Betul. Diminta oleh siapa? Nggak ada yang minta. Di samping saya ada Pak Supardi, tak betulin. Pak Supardi itu polisi? Anggota polisi. Oh, tidak ada yang minta? Tidak ada yang minta. Anda angkat sendiri langsung? Bukan saya angkat, langsung dia posisi terlentang. Masih teriak, masih merintih, tolong. Dia merintih terus. Terus Anda rapikan celana dalamnya? Saya naikin aja Pak. Turun kira-kira sepaha? Segini. Oh segini nih, saya lihat segini. Gini ya. Ini karet paling atas ya. Artinya mungkin sekitar 20-30 cm ini. Melorotnya. Betul. Dalam kondisi utuh melorot 20-30 cm lalu Anda tarik ke atas. Iya betul. Awal ketika memang muncul ya, karena kami memang proaktif, kami memang mengetahui Pak Suroto, dan kemudian kami sempat melakukan wawancara pertama kali gitu, dan ada beberapa informasi-informasi yang sudah kami peroleh. Pada saat itu memang Pak Suroto belum mengajukan permohonan perlindungan, itu di wawancara pertama. Lalu kemudian setelah itu bergulir, baru ketika selanjutnya Pak Suroto mengajukan perlindungan dan kami kembali melakukan wawancara yang kedua. Nah, pada saat kami melakukan wawancara kedua, memang permohonan itu masuk pada saat Polda itu sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan, ya, sehingga ada proses peradilan pidana di sana. Nah, dalam perjalanannya kemudian kasus Peggy Setiawan diajukan pra peradilan. Nah, putusan yang kami ajukan, putusan atas permohonan perlindungannya Pak Suroto itu kami putuskan pada saat memang posisi pra peradilan Peggy Setiawannya sudah diputus, sehingga kami melihat memang tidak ada lagi proses peradilan pidana, karena itu bagian dari salah satu syarat ya, di mana perlindungan saksi dan korban diberikan dengan status saksi, yaitu dalam proses peradilan pidana. Karena melihat proses pra peradilannya juga sudah tidak ada gitu ya, sehingga kami memandang bahwa proses syarat daripada pasal 4 junto syarat daripada pasal 2 junto pasal 4 itu maka belum masuk dalam kategori perlindungan permohonan untuk Pak Suroto. Nah, yang kedua memang kami melihat dari sisi material gitu ya, posisinya pada wawancara kedua kami kan bukan hanya bukan saja menelaah dari wawancara, tetapi kami juga menelaah dari putusan pengadilan yang memang kami melihat bahwa kasus ini sebenarnya sudah ada proses penegakan hukum di masa lampau di 2016, sehingga kami harus menelaah dari putusan-putusan pengadilan itu juga untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pak Suroto. Dan kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat itu tidak konsisten, tidak sesuai, dan pada saat wawancara yang kedua juga kami melihat Pak Suroto juga banyak sudah muncul di beberapa media-media, dan pada saat di wawancara kedua kami juga melihat bahwa Pak
Pak Suroto seperti ada hal-hal yang sifatnya dibutuhkan berkaitan dengan keamanan. Pada saat itu kami menyampaikan strateginya untuk beberapa hal, tetapi sepertinya kami melihat Pak Suroto tidak kurang kooperatif ya, kurang kerjasamanya, sehingga kami melihat sepertinya Pak Suroto melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan material tersebut dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Bapak Suroto. Ada beberapa yang kami tolak, basisnya itu tadi karena tidak ada proses peradilan pidana dan memang ada kami temukan keterangan-keterangan informasi yang memang tidak berkesesuaian dan inkonsistensi. Nah, mungkin ke depan jika memang ingin mengajukan kembali, kami tetap harus akan melakukan penelaahan tersebut dan melihat kesesuaian keterangan-keterangan informasi tersebut satu dengan yang lain, karena ini satu kasus yang sedikit berbeda ya, karena peristiwanya juga sudah lampau, sehingga ada tantangan bagi LPSK untuk mengkonstruksikan dulu posisi keterangan-keterangan yang memang sebenar-benarnya dan memang cukup konsisten, sehingga dari situlah LPSK bisa berangkat gitu loh untuk bisa menelaah lebih lanjut posisi saksi-saksi yang memang patut dan layak untuk dilindungi oleh LPSK berbasis pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014, yaitu